Bapak, Ibu, Saudara jemaat yang dikasihi Yesus, kembali saat ini di pagi yang cerah ini, Rabu 22 Juni 2022, kita akan melanjutkan segala aktivitas kita dan ada baiknya kita disapa oleh kebenaran firman Tuhan. Kita merenungkan kebenaran firman Tuhan saat ini dan terlebih dahulu mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan yang selalu memberkati, melindungi dan memberi kami sukacita. Engkau selalu memberi yang terbaik dalam hidup kami. Kami memperoleh kesehatan hingga saat ini. Kami serahkan segala aktivitas kami dalam satu hari ini ke tangan Tuhan. Sertai kami Bapa, lindungi kami, berikan kami kekuatan yang baru, semangat yang daripada Tuhan. Dan kami imani melalui kebenaran firman Tuhan yang memotivasi kami. Mari Tuhan, Engkau mampukan kami untuk menerima, merenungkannya, dan Tuhan materaikan dalam relung hati kami. Inilah kami, dengan kuasa Yesus kami memohon, terimalah doa kami. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, renungan kita pada pagi hari ini tertulis di 1 Korintus 4 ayat 4, demikian firman-Nya. Sebab memang aku tidak sadar akan sesuatu, tetapi bukan karena itulah aku dibenarkan. Dia yang menghakimi aku ialah Tuhan. Dalam bahasa Batak dikatakan, Aida ngadong salahku anggona huboto, alai dada gabe pitorau hinor honni Tuhan ido manghumiau. Bapak, Ibu, Saudara jemaat yang dikasihi Yesus Kristus, siapa yang tak pernah ditolak dan siapa yang tak pernah gagal? Dan ada perkataan orang bijak, kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda. Dalam artian jangan sampai putus asa karena apa yang kita rencanakan, yang kita pikirkan tidak terkabul sesuai dengan kehendak kita. Tetapi bagaimana untuk menerima realita apapun hasil dan apapun yang kita peroleh. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau harus kita katakan, kalau harus Paulus katakan, kalau harus jemaat-jemaat Korintus mengatakan bahwa Paulus sebagai rasul adalah yang ditolak, yang gagal, dan dia menerima itu. Dan di dalam 1 Korintus 3 ayat 4-6 sebelum nats ini terjadi juga perpecahan di tengah-tengah jemaat tersebut. Sebab ada yang mengatakan aku dari golongan Paulus dan yang lain berkata aku dari golongan Apolos. Paulus mengatakan bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani. Jadi apakah Apolos, apakah Paulus, pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya, masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya. Selanjutnya Paulus mengatakan dalam ayat 6, aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah memberikan pertumbuhannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana sebenarnya untuk memfokuskan diri bahwa kesempurnaan adalah milik Allah. Setiap pelayan, setiap hamba, rasul sekalipun adalah yang mempunyai keterbatasan. Dan kalau kita harus perhadapkan pergumulan daripada Paulus sebagai rasul. Ketika kita melihat dan merenungkan apa yang dipaparkan Paulus
Di 2 Korintus 11 ayat 23 hingga ayat 28. Mari kita simak. Aku lebih banyak berjerih lelah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesah orang Yahudi. Setiap kali 40 kurang 1 pukulan, 3 kali aku didera. 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami karam kapal. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun. Bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi. Bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjerih lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian, dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi. Urusanku sehari-hari yaitu untuk memelihara semua jemaat-jemaat. Inilah keberadaan Paulus, inilah pergumulannya, dan inilah dampak dari banyak penolakan kalau harus dikatakan kegagalan. Tetapi Paulus dalam perenungannya, namanya rasul yang melayani, yang memberi diri untuk jemaat-jemaat Tuhan. Hanya satu hal, bagaimana memampukan diri mengorbankan, memberi pengorbanan yang hidup. Itulah pelayanannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita kalaupun dalam pergumulan seakan-akan ditolak orang tua yang merasa gagal dengan anak-anaknya. Orang tua yang seakan-akan tidak diterima oleh keluarga, oleh anak-anak karena mengabaikan setiap nasihat, setiap arahan. Namun saudara yang dikasihi Tuhan, dalam pergumulan Paulus di perenungan kita saat ini, sebab memang aku tidak sadar akan sesuatu, tetapi bukan karena itulah aku dibenarkan. Dia yang menghakimi aku ialah Tuhan. Dalam pergumulan yang luar biasa dari Paulus, dia katakan bahwa satu hal dalam pelayanan, diterima atau ditolak, gagal atau sukses, bukan satu tujuan, tetapi yang pasti bagaimana supaya jemaat-jemaat yang dilayaninya benar-benar menerima Kristus dan menggumuli pengorbanan Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, di sini Paulus meringkaskan argumen-argumen terdahulunya demikian. Mengapa bermegah pada manusia? Mengapa memfavoritkan seorang pelayan dan berselisih sehingga ada perpecahan? Semuanya tidak perlu, karena segala sesuatu adalah milik jemaat Tuhan. Di ayat 22 Paulus mengatakan, baik Paulus, Apolos maupun Kepas, baik dunia, hidup atau mati, baik waktu sekarang maupun waktu yang akan datang, semuanya kita punya, semuanya Tuhan beri, itu adalah milik kita. Namun bagaimana semua yang kita peroleh adalah demi kemuliaan, keagungan Tuhan. Apapun keberadaan kita, apapun pergumulan kita, apapun yang menjadi persoalan kita, mari kita letakkan itu semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat beraktivitas. Salam sehat.